Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Nur Fitri dengan nomor NIM 0142 S1A 020035. Kelas 3A, Prodi Administrasi Pendidikan, STKIP Muhammadiyah Bogor. Pembuatan video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Perkantoran dengan dosen pengampu yaitu Ibu Resya Fahrunisa MPD. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi kantor dan konsep komunikasi kantor. A. Pengertian organisasi kantor. Organisasi kantor adalah suatu tempat di mana diadakannya suatu kegiatan yang teratur, ada penetapan tanggung jawab dan wewenang dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi perkantoran adalah suatu rangka dasar yang menjadi tempat orang-orang melangsungkan kegiatannya untuk menerima, menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi dan merawat aktiva. B. Prinsip-prinsip organisasi kantor. Ada 8 prinsip organisasi kantor yang esensial meliputi 1. Prinsip tujuan, 2. Prinsip kesatuan fungsi, 3. Prinsip hubungan individual, 4. Prinsip kesederhanaan, 5. Prinsip wewenang sepadan dengan tanggung jawab, 6. Prinsip laporan kepada atasan tunggal, 7. Prinsip kepengawasan dan kepemimpinan, dan 8. Prinsip jangkauan pengawasan. C. Model organisasi kantor. Dalam organisasi kantor, terdapat 3 jenis model yang biasa digunakan dalam pengorganisasian pekerjaan kantor, baik di lingkungan pemerintah maupun di instansi swasta. Yang pertama ada sentralisasi. Sentralisasi merupakan kegiatan yang menitikberatkan pada pengawasan dari pusat dan dinyatakan dalam instruksi secara terperinci mengenai pekerjaan-pekerjaan yang terpusat. Yang kedua ada desentralisasi, merupakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh unit-unit atau bagian-bagian. Sedangkan asas campuran merupakan gabungan dari asas sentralisasi dengan desentralisasi. D. Struktur organisasi perkantoran. Struktur organisasi perkantoran adalah pusat melaksanakan aktivitas perkantoran. Dalam organisasi biasa dijumpai 6 struktur organisasi, yaitu yang pertama ada struktur garis, kedua struktur garis dan staf, 3 struktur fungsional, 4 struktur produk, 5 struktur komite, dan 6 struktur matriks. Selanjutnya ada konsep komunikasi kantor. A. Pengertian komunikasi kantor. Komunikasi kantor adalah proses penyampaian berita dari suatu pihak ke pihak lain yang berlangsung atau yang terjadi dalam suatu kantor. Komunikasi ini dapat dilakukan secara lisan, langsung maupun dengan alat komunikasi, maupun dalam bentuk tulisan. Yang B. Unsur-unsur komunikasi kantor. Ada 5 unsur dalam komunikasi kantor. Yang pertama, komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. 2. Komunikan, yaitu orang yang menerima pesan. 3. Pesan, yaitu ide atau keinginan yang disampaikan dari komunikator yang didukung dengan lambang. Yang keempat, ada media, yaitu sarana atau saluran yang menunjang pesan jika komunikan jauh tempatnya atau banyak jumlah pesannya. Yang kelima, efek atau feedback, yaitu pengaruh atau tanggapan dari adanya pesan. C. Fungsi komunikasi kantor. Yang pertama sebagai informasi, kedua sebagai kendali, 3 sebagai motivasi, dan 4 sebagai pengungkapan perasaan. Lalu yang terakhir ada media komunikasi kantor, yaitu surat, telepon, handphone, email, radio, televisi, majalah, koran, dan media sosial.